Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini pada pertemuan kedua pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang struktur teks laporan percobaan. Nah, kira-kira apa saja struktur teks laporan percobaan? Yuk kita simak sama-sama. Struktur yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah alat dan bahan, yang keempat adalah langkah-langkah, yang kelima adalah hasil percobaan, yang keenam adalah kesimpulan. Nah, mari kita simak penjelasannya satu persatu ya. Yang pertama adalah judul. Apa itu judul? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, judul adalah kepala karangan atau dapat disebut juga sebagai tajuk. Keberadaan judul dalam teks laporan percobaan tentunya menjadi struktur paling pertama. Dan salah satu fungsi judul adalah sebagai gambaran awal isi dari teks laporan percobaan secara menyeluruh. Dari itu, ketika kita memilih judul, kita harus mampu membuat sesuai dengan syarat-syarat membuat judul yang baik. Nah, kira-kira syarat-syarat membuat judul yang baik itu apa saja ya? Yang pertama adalah relevan. Relevan berarti judul harus memiliki keterikatan dengan tema. Judul harus memiliki keterikatan dengan tujuan. Yang kedua adalah menarik. Judul harus dibuat secara menarik, terutama dalam pemilihan diksi atau kosakata. Ketika judul dibuat secara menarik, maka secara tidak langsung akan menarik minat pembaca untuk membaca tulisan tersebut. Yang ketiga adalah menggambarkan isi secara garis besar. Seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa judul adalah sebagai gambaran awal mengenai teks laporan percobaan tersebut secara menyeluruh. Yang berikutnya adalah tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Dalam hal ini, sesuatu yang ingin dicapai setelah melakukan percobaan tersebut. Misalnya, dalam situasi corona seperti ini, di mana harga hand sanitizer cukup mahal, kemudian kita hendak membuat percobaan, membuat hand sanitizer sendiri, maka tujuannya adalah menghasilkan hand sanitizer yang murah. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan adalah semua alat atau semua bahan yang akan digunakan dalam tindakan percobaan. Misalnya, pisau, gunting, tabung reaksi, sendok itu disebut sebagai alat. Sedangkan air, lem, sabun, alkohol disebut sebagai bahan. Yang berikutnya adalah langkah kegiatan. Apa itu langkah kegiatan? Langkah kegiatan adalah urutan kegiatan atau urutan kerja yang dipakai di dalam suatu percobaan. Yang harus diperhatikan adalah langkah kegiatan ini harus dilakukan sesuai urutan, tidak boleh dibolak-balik. Kalau kita melakukan percobaan tetapi tidak mengikuti langkah-langkah yang benar, maka apa yang akan terjadi? Ya, percobaan kita bisa saja gagal. Jadi, sangatlah penting bagi kita untuk mengikuti langkah atau tahapan urutan langkah kerja yang betul. Yang berikutnya adalah hasil. Hasil merupakan bagian terakhir dari suatu proses percobaan. Hasil merupakan sesuatu yang dihasilkan dari suatu kegiatan percobaan. Kalau kita melakukan percobaan tentang membuat slime tanpa pengawet, maka hasilnya adalah kita memiliki slime tanpa pengawet. Hasil tentunya tergantung langkah-langkah kerja yang kita lakukan tadi. Jika kita melakukan langkah kerja yang benar, maka percobaan kita akan berhasil. Yang selanjutnya adalah kesimpulan.
Kesimpulan adalah pendapat akhir berdasarkan hasil percobaan. Kalimat kesimpulan dalam teks laporan percobaan misalnya seperti ini. Dengan bahan yang murah dan ada di sekitar kita, kita dapat membuat hand sanitizer sendiri dengan mudah. Jadi, struktur dalam teks laporan percobaan terdiri dari yang pertama, judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan. Yang kelima, hasil. Yang keenam, kesimpulan. Oke, sekarang perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Pembuatan slime tanpa boraks ini bertujuan agar kita menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Menurut kalian, kalimat ini termasuk dalam struktur yang mana? Ya, jawabannya adalah tujuan. Kalimat kedua, dalam membuat slime tanpa boraks, kita membutuhkan 1. Lem secukupnya. 2. Sendok untuk mengaduk. Kalimat ini termasuk ke dalam struktur, alat, dan bahan. Selanjutnya, aduklah campuran tersebut hingga merata. Kalimat ini termasuk ke dalam langkah-langkah. Yang keempat, setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Kalimat tersebut termasuk ke dalam struktur, hasil. Dengan membuat slime sendiri tanpa boraks, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Termasuk struktur yang mana ya teman-teman? Jawabannya adalah kesimpulan. Jika kalimat-kalimat tadi dirangkai menjadi sebuah teks percobaan, bisakah kalian membuat judul yang tepat untuk teks tersebut? Buatlah judul yang tepat, kemudian kirimkan melalui WhatsApp secara pribadi ke guru kalian. Jangan lupa sertakan catatan apa yang telah dipelajari hari ini. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna